Kabupaten Mamasa adalah rumah sumber kehidupan bagi masyarakat, merupakan menara air bagi beberapa kabupaten di sekitarnya. Mamasa merupakan satu dari 5 kabupaten yang terdapat di Sulawesi Barat dengan luas wilayah 530 km bujur sangkar yang mayoritas masyarakatnya dihuni oleh etnik Toraja yang berprofesi sebagai petani. Wilayah Kabupaten Mamasa pada umumnya adalah pegunungan. Terletak di hulu beberapa daerah aliran sungai besar yang mengalir ke Kabupaten Nrekang, Kabupaten Pingrang, Polewali dan sekitarnya. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Mamasa memiliki peran penting sebagai daerah tangkapan air, sekaligus memberikan tanggung jawab besar kepada masyarakat untuk terus melestarikan sumber mata air yang ada. Namun, perlahan tapi pasti, kondisi hutan di Kabupaten Mamasa mulai mengalami kerusakan. Ini diakibatkan oleh adanya kegiatan penebangan hutan untuk areal pertanian yang tidak terkendali, konversi hutan alam menjadi hutan pinus, sehingga menyebabkan rusaknya daerah tangkapan air di kawasan hulu yang berdampak pada penangkalan dan hilangnya sumber mata air. Perladangan berpindah dan mereka menanam kopi, dan karena perladangan berpindah tadi hutan-hutan alam ditebang, akhirnya hutan rusak. Dan pada waktu sekitar tahun 70-an ke atas, pemerintah mempunyai program penghijauan dan menggunakan tanaman pinus, yang sebuah tanaman yang bukan asli Cina tapi asli dari Sumatera Utara, yang cocok sekali di sini. Dan sekarang kalau kita lihat baik di Toraja maupun di Luwu Utara maupun di Mamasa ini, itu ternyata banyak dikonversi menjadi hutan-hutan pinus. Seperti kita lihat di sini, kita lihat perbedaannya antara hutan alam dan hutan pinus. Dan nanti sebagian ke atas, hutan alamnya sudah hilang semua dan diganti oleh pinus. Pinus itu daunnya daun jarum, dan daun jarum itu mempunyai transpirasi yang lebih tinggi daripada daun lebar. Sehingga dengan demikian, pinus mempunyai konsumsi air yang jauh lebih tinggi daripada hutan alam. I think that most of the problems I see here are basically man-made. They are created by human beings who have been seeking a kind of a living, you know. Okay. Everybody has to live, and people here, they are doing what they know best, agriculture. So they clear the hills, and very often they clear the natural forest away, and that is to open up land for agriculture or for grazing. But unfortunately, it also opens up for the rain, for erosion, and gradually the soil is lost. It goes down and it comes out with the river. And when the soil is lost, the soil is very poor that is left, so they start planting pine, and that just makes it worse. Melihat kondisi tersebut, upaya rehabilitasi daerah tangkapan air di Kabupaten Mamasa harus segera dilakukan. Sejak April 2010, LSM Operation Wallace Trust, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dengan dukungan pemerintah Denmark atau Danida, mulai melakukan kegiatan penyadaran dan bantuan teknis kepada masyarakat Mamasa dalam upaya rehabilitasi daerah tangkapan air di beberapa kecamatan penerima bantuan langsung masyarakat, program pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui gerakan penanaman. Kalau air tadi tidak dipelihara dengan bagus hutannya,
maka suatu saat air nanti akan habis. Mamasa ini sebagai hulu daripada sebuah daerah aliran sungai. One week already germinate from here. Already inoculated. Yeah, yeah. Kabupaten Mamasa dan terlebih khusus kepada Kecamatan Cicina Padang dan lebih khusus di Desa Orbo Selatan yang tersentuh program ini sangat bermanfaat, di mana lahan-lahan kritis yang begitu banyak di Desa Orbo Selatan ini, dan ketika program ini masuk, ya tentunya program ini akan kembali memperbaiki lahan-lahan yang tadinya kritis. Kita berharap 1, 2, 3 tahun ke depan program ini akan berdampak di masyarakat di lapangan sehingga daerah tangkapan air bisa dilestarikan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Setelah adanya ini perdamaian, kami sudah bersyukur karena kami masyarakat seakan-akan merasa memiliki. Iya. Jadi itu saja kuncinya Pak, karena dulunya dari tahun 2005 ini itu bibit didatangkan Pak. Iya. Sementara sekarang karena diadakan pembibitan di sini, kami kira sudah bisa, ini tinggal kami pelihara Pak. Sehingga dengan kehadiran program tertentu kami bisa membantu masyarakat. Oleh karena itu selaku wakil masyarakat dan juga daerah sangat mengharapkan pada seluruh program ini bisa berlanjut. Terjadi kerusakan lingkungan di masa karena ada kebutuhan daripada masyarakat seperti itu. Salah satu contoh artinya masyarakat bisa masuk daerah kawasan hutan lindung itu karena mereka mencari penghidupan, karena di daerah pesisir daerah kota sudah tidak bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Itu salah satu permasalahan yang selama ini kami mengembang dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat yang terdiam di daerah kawasan. Well, I think that the most important message to the community is that they have to start thinking about tomorrow. They have to start planning a little bit what they're doing, because what they're doing at the moment is not without consequences. They can already see the consequences, and if they continue what they're doing, eventually there will be no agricultural land. They will not have any possibilities for growing crops anymore or for grazing their livestock, and they will have to move. So if they value their areas, I think they have to start thinking about how can they protect what is left. What I'm talking about is stop cutting down the last remnants of the natural forest. What I'm thinking about is stop cultivating on the very steep slopes. To sit together as a community and decide which of the areas we have in this village are good, are suitable for agriculture, and which should only be for forestry, which can be used for livestock and so on. And then start maybe to make together with the Kitaladesa to make some Peraturan Desa, so that everybody understands this is what we have to do. This is how we are going to move from this situation today until a better situation in the future. That is, I think, what I would tell the villagers. Stop letting everyone do what he pleases, but let them work together for a much better future. Otherwise, I think in a few years, 5-10 years, they will have to move somewhere else. Kita lihat di mana-mana kelihatan air bersih memancar dari sisi-sisi jalan, dan air bersih, dan itu menunjukkan bahwa vegetasi di atas masih sangat bagus.
Dan inilah kepentingan kita untuk memproteksi di daerah hulu. Karena daerah hulu adalah merupakan menara air dari sebuah daerah aliran sungai besar yang merupakan sumber air bersih. Dan apabila kita lindungi, maka dia akan semakin rusak dan kita tidak akan mendapatkan air yang lagi rusak nanti.